Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badarun. Anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badarun. Anta nurun fawqa nuri. Anta ighsiru wa ghadi. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini. Ya muayyad ya mumajjah. Ya imam kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
tak lupa bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Yang mana mudah-mudahan kita semuanya kelak dipilih sebagai umat akhir zaman yang nanti mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam persaudaraan untuk panjenengan semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mugi-mugi panjenengan semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang ada masalah mudah-mudahan Allah jauhkan dari permasalahan. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat yang saya muliakan, alhamdulillah kebetulan saya ini ada di asrama Padepokan. Jadi di mana anak-anak itu belajar di tempat ini sahabat. Dan di sini saya ingin menjelaskan sahabat, jadi malah sekarang ini saya ingin mendatangi si Pak Togar itu ya, kameramen ya. Kemungkinan perjalanannya itu sedikit jauh ya. Jadi kemungkinan bisa jadi sampainya itu sore gitu ya. Makanya sahabat, ini saya segera memberitahukan aja. Jadi memang sekarang ini kondisi saya di Padepokan itu banyak sekali masalah yang sangat luar biasa. Ya mohon doanya semoga permasalahan ini segera selesai. Jadi untuk panjenengan semuanya mohon doa, mohon supportnya. Jadi malam ini saya ingin mendatangin si Pak Togar. Pak Togar itu yang mana di sini saya dapat info bahwasanya beliau itu juga menjadi korban penipuan dari si Kiai itu, sahabat Kiai Sunda itu. Jadi untuk panjenengan semuanya, mungkin videonya kali ini nggak bisa saya panjang lebar karena perjalanan juga jauh. Kemungkinan nanti ketika saya sudah sampai di kediamannya Pak Togar, insya Allah nanti akan saya live lagi sahabatnya. Ini kebetulan kameramen ini sudah berapa menit? Mungkin sahabat, ini saya akhiri aja dulu. Karena memang sekarang ini pikiran saya itu lagi riweh, nggak karu-karuan. Pokoknya masalah ini harus segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Karena saya takut masalah ini akan berkepanjangan. Maka dari itu untuk panjenengan semuanya mohon doanya. Tujuan saya datang di tempatnya Pak Togar ini ingin mengklarifikasi atas kejadian sebenarnya yang terjadi. Karena perjalanannya berhubung sangat jauh, mungkin sampainya itu bisa besok ya. Maka ini live saya matikan dulu. Nanti kalau misalkan sampai lokasi, insya Allah kita videokan lagi, sahabat, kita live-kan lagi. Mohon doanya, ini akhiri aja. Nanti sampai di lokasi baru kita live-kan lagi. Boleh matikan kameramen. Mohon doanya untuk di perjalanan, sahabat. Baik, sahabat-sahabat rahmati Allah, sahabat-sahabat yang saya muliakan. Ini kebetulan saya sudah berada tepat di kantor dari siapa kemarin? Bang Togar, kameramen. Ya, Bang Togar. Bismillah aja ya. Saya intinya mau mengklarifikasi atas kejadian yang kemarin hari terjadi itu, sahabat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Mas Re, Pak. Mas Re? Iya, benar. Waduh, ayo silakan masuk Mas Re. Iya, insya Allah. Ini benar Mas Re? Iya, benar. Ayo silakan. Saya sudah lama mengutus anggota-anggota saya untuk bisa mempertemukan dengan Mas Re. Izin. Silakan duduk. Allah Akbar. Ini Bapak sebelumnya saya izin. Saya di sini open kamera. Hah? Saya open kamera live. Baik. Nah, jadi adalah sedikit yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya ini memang benar yang namanya Togar, iya Pak Togar. Iya. Benar. Saya dengan Togar. Jadi gini Bapak, sebelumnya saya juga bingung nih nyari lokasi Bapak di mana. Karena saya cari info lah orang-orang sekitar. Benar. Kan. Karena saya juga nggak sembarangan ngasih alamat saya. Ini langsung kantor utama kita. Masya Allah. Jadi, maka dari itu, apa gerangan Mas Re sampai hadir ke sini? Izin Bapak sebelumnya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang kurang enak. Jadi dari laporan netizen saya, ya sudah pasti jenengan kan kenal saya itu kan dari sosial media, benar, dari YouTube. Benar.
apakah benar jenengan itu ada sumbansi memberikan sebagian harta jenengan? Loh, kenapa Mas Rey bertanya? Ini saya makin curiga. Apa benar sampean ini Mas Rey atau bukan? Saya Mas Rey. Mas Rey. Demi Allah. Karena ketika kamu bertanya kepada saya, berarti ini sudah jauh keluar. Keluar dari apa yang udah saya lakukan. Jadi gini Pak Togar. Jadi dari saya membaca netizen komen semuanya, bahwasannya Bapak ada memberikan uang, tapi waktu itu Bapak tidak langsung ketemu dengan saya, melainkan dengan orang yang mengaku orang terdekat saya. Benar, mengaku. Aduh, kalimat mengaku ini berarti bukan anggota dari Mas Rey. Bentar ya, ini kejadian beberapa hari yang lalu. Oke, benar. Saya sedang duduk di cafe shop, saya menunggu anggota saya untuk bisa mempertemukan saya dengan Mas Rey. Dan beliau sangat kesulitan. Dan tiba-tiba ada orang yang menjumpai saya mengatasnamakan Pak Kiai. Menurut penuturan beliau, beliau baru saja pulang dari bank untuk mengambil dana kegiatan di Padepokan atau Pondok Mas Rey. Ya. Jadi gini Bapak, ini maaf ya saya ngerokok ya, izin ya. Silakan. Saya sebenarnya ini nggak enak menyampaikan hal seperti ini sama jenengan. Jadi orang yang kemarin jenengan temui, yang memang beliau itu seorang kiai dari Sunda sana, tetapi dia itu bukan sama sekali kerabat saya. Bahkan korban beliau itu bukan hanya Bapak saja. Astagfirullah. Mas Rey tahu atau tidak? Ketika pada saat itu saya dibawa langsung ke Padepokan Mas Rey. Saya nggak tahu sama sekali Bapak. Jadi pertama itu ada salah satu orang, beberapa orang juga yang melaporkan kejadian yang sama. Bahkan beliau itu buat buruk nama saya di kampung seberang, mengaku-ngaku sebagai saya. Jadi ketika Bapak datang ke Padepokan saya, di Padepokan kemarin tuh, Benar. Itu saya sebenarnya lagi ngejar beliau dan saya tidak ada di lokasi Benar. waktu itu. Nah, lalu Kalau menurut pengakuan dari Pak Kiai, udah nggak usah kita bahas Kiai lah, si bangsat. Karena yang saya berikan itu tidak sedikit Mas Rey. Saya ikhlas. Di situ saya ingin membantu Padepokan dan pondoknya Mas Rey. Saya serahkan uang 300 juta rupiah cash kepada beliau. Ini kurang ajar namanya. Ini kalau begini, saya tidak segan untuk menempuh jalur hukum. Kenapa? Niat baik saya untuk membantu Padepokan dan pondok Mas Rey ini disalahgunakan. Atau jangan-jangan ini memang sindikat. Mas Rey termasuk di dalamnya untuk bagaimana cara bisa mendapatkan uang. Demi Allah, Bapak. Saya tidak sama sekali tidak ada niatan seperti itu. Demi Allah. Bagusan saya mati kelaparan daripada saya senang-senang untuk mendapatkan dengan cara haram. Itu Mas Rey saya kenal. Itu Mas Rey saya tahu. Tapi kenapa Mas Rey ini bisa kecolongan? Ada bisa salah satu dari pengikut Mas Rey dapat akses menuju ke Padepokan, berarti si Kiai ini udah luar biasa sepak terjangnya. Jadi gini Pak, ini kita bahas sebenarnya sih kalau secara logika sih emang sulit diterima dengan logika. Jadi beliau ini kan memiliki ilmu gendang. Ini maaf, sampai-sampai dia tuh cerdas banget di dunia IT. Akun YouTube saya tuh disadap sama beliau, Pak. Malah, Benar. Sebentar Mas Rey. Pada saat itu yang saya sadari itu satu. Nama saya Togar diganti sama beliau. Saya nggak sadar. Berarti pada saat itu saya sudah terkena. Saya sudah terhipnotis dengan ilmu beliau. itulah Pak. Makanya di sini saya juga heran. Tanpa Bapak sadari ketika saya melihat, Bapak tuh ada nyebut dia manggilnya Abah.
Benar nggak? Benar. Dan di posisi itu dia ada nepuk pundak Bapak. Benar. Itulah cara dia mengendam. Jadi sebenarnya ya yang waktu itu ini syukurnya ini ialah Allah kan memberikan jalan kan gitu. Benar Mas Rey. Mungkin cara jelek dia ini menyadap akun YouTube saya, buat kejadian antara Bapak kemarin di video kan, diupload di YouTube saya. Mungkin ini dia tuh mau memfitnah saya. Bahkan beliau bisa mengakses akun resmi Mas Rey. Jadi waktu itu yang megang kamera itu bukan kru saya. Demi Allah. Ya syukurnya, tapi mungkin ini jalan yang Allah kasih, saya bisa ngelihat dan di situ ada bukti. Mas Rey, saya sudah menyediakan lagi hadiah untuk Mas Rey. Ini sudah saya sediakan perak yang dapat Mas Rey gunakan untuk proses pembangunan dari pondok Mas Rey. Tapi karena Mas Rey tadi sudah, tapi tidak bisa saya bilang sebagai Mas Rey ya, ini adalah oknum yang merusak nama Mas Rey. Ini kalau seperti ini saya akan menelepon langsung Mas Rey. Ini tidak main-main. Karena nominal yang saya berikan itu tidak sedikit. Saya mau nanya, kira-kira nominal itu berapa yang kemarin Bapak kasih? Tempo hari yang sudah saya berikan itu 300 juta Mas Rey. Karena beliau memiliki janji kepada saya. Beliau menjanjikan mustika yang saat ini memang benar sedang saya incar. Iya, saya memang punya satu mustika, yaitu mustika Pancalila. Yang sekarang ini menjadi incaran banyak orang. Benar, Mas Rey. Benar, demi Allah itu banyak saling mengincar. Namun gini, Pak, nominal yang jenengan kasih ke saya, walaupun itu tidak sampai kepada saya, itu sama sekali tidak sampai ke Mas Rey. Sama sekali tidak sampai, Pak. 1.000 rupiah pun, 1 perak pun itu nggak sampai ke saya. Demi Allah. Makanya ini saya takutkan, yang 300 juta yang jenengan kasih itu nggak sampai. Ya ini saya takutkan kalau saya nyari uang segitu saya juga nggak akan bisa. Awalnya saya benar-benar ikhlas untuk membantu dan menyerahkan uang tersebut. Tapi Mas Rey, kalau memang seperti ini, saya akan menempuh jalur hukum. Saya akan menempuh jalur hukum, saya akan menuntut Mas Rey agar mengembalikan uang tersebut. Bagaimana cara Mas Rey untuk mengembalikan uang tersebut? Tapi gini Pak, mohon maaf. Saya di situ kan tidak ada sedikit pun memakan uang tersebut. Bahkan saya juga nggak tahu uang itu ada di situ gitu. Seakan-akan Bapak menyampaikan hal tadi ini seakan-akan saya salah satu pelaku, saya dalangnya yang menipu Bapak gitu. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena tempat penyerahan itu Padepokan Mas Rey. Saya nampak di situ ada foto Mas Rey, saya lihat di situ persis dengan di mana biasa saya melihat. Iya. Di dalam konten. Saya akui waktu Bapak menyerahkan uang tadi itu memang di tempat saya, di Padepokan saya. Benar. Tapi masalahnya saya tidak di situ, saya tidak tahu Pak. Tapi dengan Bapak menyatakan ingin meminta kembali uang tadi 300 juta, dari mana Pak saya dapat uang tadi? Saya datang kemari baik-baik loh, saya mengklarifikasi, ingin menjelaskan. Mas, karena ini udah tidak lagi logis. Oke Mas, 300 juta itu bagi saya sebenarnya tidak ada apa-apanya Mas. Karena tambang minyak yang saat ini sedang saya jalankan itu adalah untuk membantu Mas Rey. Tapi kenapa Mas Rey bisa kecolongan? Mas Rey bisa tim kru, bahkan akun Mas Rey sendiri bisa dibobol oleh orang lain. Saya meminta pertanggungjawaban kepada Mas Rey untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi Pak, kalau misalkan Bapak bersikeras, ya kalau Pak Togar bersikeras untuk meminta dikembalikan uang, jangan kan 300 juta Pak, 1 juta pun sekarang ini saya tidak punya. Gimana cara saya mengembalikan? Itu alibi Mas Rey. Itu hanya cara Mas Rey. Mungkin bisa saja itu cara Mas Rey untuk bisa menambah pundi-pundi pendapatan Mas Rey. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya meminta kembali uang yang sudah saya serahkan. Karena di sini terjadi penipuan di dalamnya. Atau jangan-jangan kiai-kiai yang kita sebut tadi itu adalah suruhan dari Mas Rey. Demi Allah, saya sampaikan sama Bapak.
Saya tidak mengenal sedikit pun sama sosok kiai tadi. Dan nggak pantas beliau itu dipanggil kiai. Dari mana jalan ceritanya saya itu bisa manfaatkan nama dia? Di kondisi sekarang ini, saya ini di kondisi yang sangat hancur. Karena ulah orang tadi. Ya, tentang masalah keuangan tadi, saya kan tidak mengetahui sama sekali. Tapi kalau misalkan nih, maaf. Kalau saya bersikeras untuk tidak mengembalikan, kira-kira gimana konsekuensinya? Saya akan menempuh jalur hukum. Apabila Mas Re tidak dapat mengembalikan uang tersebut, saya akan menempuh jalur hukum. Pak, di sini saya benar minta tolong menjenengan. Saya paham. Di sini jenengan orang yang sangat, saya yakin jenengan orang yang sangat bermakna. Baik, sebentar. Kalau demikian, saya beri waktu Mas Re untuk mengembalikan uang tersebut. Saya minta tolong sama Bapak. Saya tidak ada uang sebesar itu. Saya tidak mau tahu. Demi Allah, saya tidak punya uang itu, Pak. Saya nggak mau saya di penjara, Pak. Saya masih punya anak-anak di Padepokan, Pak. Karena saya menyerahkannya di Padepokan Mas Re. Karena saya mengantarnya di Padepokan Mas Re. Kecuali kami transaksi di luar tempat Mas Re. Saya dibawa langsung, bahkan saya masuk ke dalam ruangan pribadi Mas Re. Berarti Mas Re memberikan akses kepada beliau. Tapi beneran, Pak. Di posisi ini saya nggak tahu. Saya minta tolong sama Bapak. Demi Allah, saya nggak sanggup. Kalau misalkan Bapak memaksa saya untuk mengembalikan dana yang 300 juta tadi, Pak. Saya nggak sanggup, Pak. Demi Allah. Gimana lagi cara saya mencari uang itu, Pak? Demi Allah, saya tidak bisa. Saya nggak sanggup, Pak. Demi Allah. Mas Re, saya ingin bertanya. Sudah berapa korban yang beliau lakukan sampai menghancurkan nama Mas Re seperti ini? Untuk sekarang terkait tentang keuangan, Pak, sekitar lebih dari 3 orang. Dan saya salah satunya. Iya, benar. Itu lain lagi fitnah-fitnah yang mengatasnamakan saya. Saya juga nggak tahu di luar sana. Makanya sekarang ini kondisi Padepokan saya memang dalam kondisi yang nggak baik. Kalaupun seandainya Bapak memaksa saya untuk saya mengembalikan uang 300 juta, mungkin Padepokan itu sebagai jaminan, ya. Mungkin hanya harta itu saja, tanah itu aja. Apakah mungkin dengan perkara seperti ini saya harus menjual Padepokan saya? Saya respect dengan Mas Re. Oke, saya peduli dengan Mas Re. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan pelajaran untuk Mas Re. Bahwasanya uang tersebut harus Mas Re kembalikan kepada saya. Saya beri waktu 2 minggu agar Mas Re mengembalikan uang yang telah saya berikan. Ya Allah. Saya di sini bukan bermaksud saya menjual kesedihan, Pak. Tapi memang saya benar. Saya bingung. Mau gimana lagi cara saya menghadapi apa yang sekarang di tengah saya hadapi. Saya bingung mencari. Mas Re, itu bukan urusan saya. Saat ini Mas Re harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepada korban Mas Re. Mas Re harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hal tersebut. Kalau tidak, saya akan memakai kuasa hukum saya untuk memenjarakan Mas Re dan kru Mas Re. Astagfirullahaladzim. Tolonglah, Pak, jangan buatlah laporan seperti itu, Pak. Demi Allah, saya juga nggak mau ini kejadian ini terjadi sama saya. Negara kita negara hukum. Jangan sampai terjadi hal-hal penipuan-penipuan tersebut kepada orang-orang lain. Maka saya minta untuk terakhir kalinya Mas Re bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh dana yang sudah saya berikan. Ya Allah, Pak, harta saya itu cuma satu sekarang, Pak. Kalau sempat bangunan Padepokan, tanah itu saya jual, Pak. Mau tinggal di mana, Pak? Kru saya, Pak, mau tinggal di mana anak-anak itu, Pak? Karena cuma itu harta yang saya punya, Pak. Ini adalah pembelajaran terkhusus untuk Mas Re. Jadi, Mas Re harus bertanggung jawab.
jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini. Karena nominal yang saya berikan itu tidak sedikit, Mas Rey. Saya sudah datang langsung ke lokasi, saya melihat padepokan Mas Rey, dan saya dijanjikan untuk dapat memiliki mustika yang saya inginkan. Tapi saat ini bukan kabar baik yang saya terima. Mas Rey datang kemari bukan menyerahkan mustika tersebut, malah Mas Rey datang untuk menimbulkan masalah kepada saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Pak, saya mohon maaf atas kejadian yang terjadi sekarang. Saya mohon maaf panjenengan. Tapi tolonglah, saya nggak sanggup untuk mengembalikan uang 300 juta tadi, Pak. Di mana lagi saya harus meminta? Di mana lagi saya harus minjem, Pak? Maaf akan saya berikan, Mas Rey. Maaf akan saya berikan kepada Mas Rey. Tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalau begitu, saya akan panggil tim keamanan saya untuk mengamankan Mas Rey. Tolong Pak, jangan Pak, jangan. Akan memenjarakan Mas Rey. Saya minta tolong, jangan Pak. Saya minta tolong Pak. Tidak mungkin. Kalau tidak saya lakukan seperti ini, saya akan dirugikan dan akan banyak orang lain yang akan dirugikan atas hal tersebut. Ini aja Pak, saya mohon aman jenengan. Saya akan berusaha, insya Allah saya berusaha supaya saya bisa mengembalikan itu. Baik. Tapi saya tetap tolong, jangan jenengan laporkan semua ini ke pihak berwajib Pak. Berapa lama waktu yang akan Mas Rey penuhi? Saya nggak berani Pak, karena 300 juta itu nominal yang sangat besar Pak. Saya minta maaf jenengan Pak. Baik, kalau memang tadi 2 minggu Mas Rey tidak sanggup, saya tambah menjadi 1 bulan. Apabila 1 bulan tidak Mas Rey penuhi, maka saya pastikan Mas Rey akan dijemput oleh pihak yang berwajib. Mas Rey akan dipenjarakan. Iya Pak, siap. Saya terima konsekuensinya. Sebelumnya saya minta maaf. Terus diri saya sendiri, semua keluar kejadian yang sekarang ini terjadi. Saya sangat kecewa. Security! Mana security? Mas Rey mau saya panggil security atau keluar dari ruangan saya? Iya, Bang. Saya tunggu janji Mas Rey. Mas Rey harus memenuhi, mengembalikan seluruh uang yang telah saya berikan. Iya, Paham Mas Rey? Keluar dari ruangan saya. Kameramen, langsung matikan aja lah. Saya udah nggak bisa mikir lagi lah ya. Ya matikan aja. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.